Oke, welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Hari ini bakal bawain tema readingan karma baik yang menunggu kamu. Kayaknya nggak gitu deh. Ya pokoknya karma baik yang menunggu kamu deh. Kayaknya itu yang bakal aku tulis di thumbnail. Ngomongin soal karma baik, kayaknya pasti kita bahas soal apa yang udah kamu lakuin sebelumnya, perjalanan kamu untuk sampai ke sini, prosesnya. Ya aku orangnya lebih ke proses oriented, jadi bakal banyak ceritanya bakal bakal banyak ke prosesnya sih. Soalnya kalau hasilnya udah jelas, kalian sampai di sini saat ini ketemu readingan ini kapanpun kalian bukanya gitu. Jadi ya perjalanannya, dan mungkin bakal dikasih apa ya, ada a glimpse kayak cuplikan ke depannya mungkin bakal kayak gimana. Oke, grup satu signifikatornya nih. Grup satu kalian punya Ace of Cups, grup 2 kalian punya Queen of Coins, grup 3 kalian punya High Priestess, yaitu untuk signifikatornya karma baik yang menunggu kamu. Grup satu di sini kamu punya Ace of Cups, grup 2 Queen of Coins, grup 3 High Priestess. Iya. Dan ya mumpung masih di opening, kalau ada yang belum pindah, belum langsung klik ke grup kalian masing-masing, thank you banget ya untuk supportnya kalian terakhir-terakhir. Iya, aku belakangan sempet ada masanya ngecek YouTube Studio mulu, ngecek jam tayang, ngecek kayak views, dan kesininya aku apa ya, terharu kali. Iya, ada yang nonton, apa ya, ada yang apa ya, mungkin interaksinya nggak terlalu kenceng, nggak kayak sebelum-sebelumnya, tapi aku harap ini bermanfaat sih ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk menonton. Kita ketemu di readingan kalian nggak, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Oke. Ya, welcome grup satu. Hari ini readingannya karma baik yang menunggu kamu. Grup satu, ngomong-ngomong soal karma baik, di sini kamu punya Six of Cups sama Ace of Cups. Tadinya aku udah kalau di situ Six of Coins, yang mana tadi pas buka kartunya ini Six of Coins, pas nih karma baik kayak gitu. Soalnya kalau Six of Coins dia emang karma baik, maksudnya mau baik atau buruknya, seenggaknya kalau Six of Coins tuh apa yang kamu apa yang kamu tuai itu adalah yang kamu tebar ya, konsep tebar tuai kalau Six of Coins. Jadi pasti balance lah. Tapi kalau karena di sini Six of Cups, tadi aku sempat pikir lagi kayak, oh bukan Six of Coins nih, Six of Cups. Jadi mungkin pendekatan apa sih? Ya pendekatannya mungkin approach-nya lebih emosional, bukan cuma semata-mata apa yang udah kamu kasih mungkin, tapi apa yang udah kamu rasakan. Yang aku pikirin ini kayak kadang kita kalau mau punya sesuatu nggak langsung ujuk-ujuk punya barangnya gitu. Duh, agak susah ya. Kayak misalnya dulu deh, ya aku dulu belum punya pen tab, tapi aku masih getol tuh ngegambar di sketchbook. Rasa dari producing artwork saat itu masih ada gitu. Jadi walaupun alatnya belum ada, tapi hatinya udah sampai situ. Itu yang aku rasain di grup satu ini kalian. Jadi kalau ngeliat Six of Cups, apalagi Six of Cups, uh, perasaannya udah nyampe, atau apa ya, kayak emotional text-nya udah dibayar. Aku tahu itu kayak konsep yang agak asing juga, kayak kadang buat dapetin sesuatu nggak cuma selalu bayarannya dengan apa ya, dengan materi. Kadang emosinya juga harus dibayar. Jadi kayak kalau kamu pengen apa ya, kalau kamu pengen dulu dulu aku pengen jadi komikus kerjaannya apa, tiap hari ngegambar. Ya udah, walaupun belum nerbitin judul apapun, walaupun belum, waktu itu aku bahkan internet masih susah, sosial media nggak nggak semudah sekarang. Aku dulu belum upload, tapi aku tetap producing tetap ngegambar tiap hari. Jadi ada apa sih, perasaannya udah nyampe dulu, baru kamunya sampai di, baru raganya sampai situ. Agak susah sih konsepnya. Dan di bawahnya ada Ace of Cups. Jadi mungkin ini apa, ini
hal yang benar-benar kamu pengen, hal yang benar-benar ingin kamu nikmatin, cuma uh, entah karena satu dua hal kayaknya badannya belum sampai situ, hatinya udah sampai situ tapi badannya belum sampai situ. Itu yang aku rasain. Kalau aku apa sih, interpret masing-masing, misalnya di luar konteks Six of Cups tuh biasanya ada nostalgia, ada you have an intense longing to feel once more the self confidence and optimism. Jadi intense longing itu yang tadi aku maksud, kayak apa ya, kayak uh, kamu pengen sampai ke situ, jadi kayak perasaannya tuh udah sampai di situ, ada longing, kayak aduh aku kangen banget sama kayak kita kangen banget sama seseorang atau satu tempat. Sebenarnya perasaan kita udah nyampe di situ, badannya aja yang nggak ada di situ. Jadi kalau dan Ace of Cups di bawahnya itu apa ya, jelas gitu apa yang dipengenin, apa yang ingin dirasakan, kayak yang dikangeninnya tuh jelas, ada Ace of Cups di bawahnya. Jadi nggak yang masih nebak-nebak. Kalau disatuin ini Six of Cups sama Ace of Cups jadi Seven of Cups, jadi bisa harus agak hati-hati kali ya itu. Soalnya mungkin sekarang ada kesan kamu kesepian di tengah keramaian. Mungkin saat ini kamu ada di tengah banyak hal, tapi banyak hal itu bukan satu hal yang kamu inginkan. Jadi kalau kita nggak benar-benar fokus, misalnya kayak bapakku selalu bilang, kayak kalau kita nggak benar-benar apa ya, benar-benar komit, benar-benar fokus sama yang benar, sama yang pengen kita mau, agak mudah kita ke distract. Ya dia bilang gitu ke anaknya yang emang jelas-jelas gampang ke distract. Kalau ada nggak bisa diajak ngobrol kemana gitu, dia langsung oh ya nanggepinnya kemana gitu, padahal dia lagi fokus ngapain, terus digangguin bentar, dia udah lupa nih sama yang lagi dia kerjain, kayak gitu. Jadi kalau nggak hati-hati ini bisa sangat mudah di distract. Jadi yaudah biar jelas sampingnya aja. Nah ini tadi ngomongin apa sih, Seven of Cups, ada distraksi, ada apa ya, pilihan. Di sini The Sun ada clarity. Jadi kayaknya mungkin supaya kita larinya nggak ke obscurity atau hal yang nggak jelas atau hal yang enggak, clarity itu di sini perlu. Dan ada Ace of Cups lagi ya di samping Six of Cups, ada The Sun, Ace of Cups, High Priestess, Lovers, sama terakhirnya Four of Coins. Nah ini yang tadi aku bilang, tadi aku mikirnya di sini Six of Coins, ternyata enggak, Six of Cups. Jadi agak tricky tuh buatku. Soalnya kalau ngomongin karma baik ya Six of Coins ya udah kartunya karma baik. Maksudnya ya baik nggak baik ya Six of Coin udah sesuai dengan takarannya, sesuai dengan karmanya. Kamu dulu ngelakuin hal baik ya sekarang dapatnya baik. Kamu dulunya ngelakuin hal yang nggak baik, sekarang dapatnya nggak baik. Six of Coins rata pembagiannya. Kalau Six of Cups dia agak tricky. Siapa tahu apa sih, kayak dulu kamu mungkin kalau ingat-ingat lagi, kamu pernah bermimpi atau kamu pernah bercita-cita ada di tempat kamu sekarang, dan sekarang kamu ada di situ. Walaupun dulu perasaannya apa sih, kayak ada delay gitu. Dulu perasaannya udah sampai sini, sekarang kamu udah sampai sini, tapi raganya perasaannya udah sampai dari kapan-kapan tahun. Dan soal perasaan, Ace of Cups, kita harus benar-benar tahu nih apa yang kita mau. Makanya di ujungnya ada Four of Coins. Waktu kita tahu apa yang kita mau, begitu kita dapetin, ya kita jaga baik-baik. Four of Coins tuh soal itu, soal apa ya, soal ngejaga apa yang benar-benar kita miliki. Sekarang kamu udah sampai di tempat yang dulu kamu inginkan. Ya jaga baik-baik, jangan sampai hilang lagi, jangan sampai jangan sampai bahkan lupa bersyukur. Ada The Lovers, ada High Priestess. Aku rasa mungkin ini lebih ke perjalanan kamu untuk sampai ke sini, untuk sampai di Four of Coins, tempat atau posisi sekarang yang pengen kamu keep ini. Ada struggle-nya jelas. Kalau ngeliat High Priestess di sini, mungkin struggle-nya lebih ke gimana kamu ngedengerin kata hati.
Soalnya kadang jalannya nggak selalu apa ya, kalaupun iya ada desan di awal, secara reason mungkin jelas, ada Ace of Cups juga, ketemu Ace of Cups, perasaannya tuh jelas gitu, kayak kamu bener-bener dituntut sama perasaan kamu untuk sampai ke tempat ini. Cuma kalau ngeliat the lover setelahnya, ya biasanya ngomongin soal understanding, soal mutual understanding, choice love. Aku ngerasa jalannya nggak mudah, soalnya kadang jalannya bisa jadi nggak masuk akal. Ya bukan nggak jelas ya, nggak masuk akal. Jadi dan ini mungkin baru bisa kamu pahamin setelah kamu sampai di tempatnya, maksudnya sampai di titik ini. Kalau kamu lihat lagi ke belakang, mungkin agak ajaib perjalanan kamu untuk sampai ke sini. Banyak banyak lika-likunya, banyak belok sana belok sini, dipertemukan dengan orang-orang yang kamu nggak duga bakal ketemu atau berurusan sama orang semacam itu. Itu kalau kamu rencanakan perjalanan kamu di awal, aku yakin bukan perjalanan seperti ini gitu yang kamu rencanain di awal. Dan banyak ketidakpastian, tapi bukan ketidakpastian sih, banyak unsur unexpectednya di sini yang bikin kamu begitu udah sampai, gimana ya, jadi kepikiran, oh iya dulu gue pengen di sini nih, nggak nyangka banget gue udah sampai di sini sekarang. Di samping Ace of Cups, kamu punya Chariot, Page of Swords, Two of Swords, Hermit, Queen of Swords. Hermit ini di bawah Lovers. Kontras sekali bukan? Lovers mereka berpasangan, Hermit sendirian. Mungkin ada ada polaritas itu, ada dua hal yang yang tadi aku bilang, kayak ada kesan sendirian di tengah ramai, di tengah keramaian kayak gitu. Mungkin bisa literally kamu rame-rame atau bareng seseorang tapi kamu yang ngerasa sendirian. Mungkin karena kalau di sini ada Two of Swords sama Lovers, sama ya ada banyak dua, tapi dua yang nggak bisa kamu lihat sebagai dua gitu. Iya nggak sih, kayak kamu tetap ngerasa sendirian. Kayak Two of Swords di sini dia ada dua, tapi pada akhirnya dua yang harus kamu pilih salah satunya, nggak bisa kamu ambil dua-duanya. Di atas juga High Priestess, dua ketemu dua. High Priestess dia ada dua, tapi yang satunya beda, yang satunya hitam, yang satunya putih, jadi nggak bisa dibilang, walaupun ya dua juga, cuma High Priestess sama Two of Swords mungkin kemiripannya atau benang merahnya ada di intuisi yang mereka ikutin. Two of Swords sama High Priestess mereka ngikutin intuisi mereka. Sama juga The Hermit bahkan kalaupun intuisi itu membawa mereka ke tempat yang jarang ditempuh orang, yang mana ke tempat yang mereka harus jalan sendiri, mereka nggak masalah. Seenggaknya kalaupun nggak bareng orang lain, Hermit dia mengerti dirinya sendiri, jadi dia tahu dia nggak akan tersesat. Ada Chariot di samping Ace of Cups. Ini yang tadi ku bilang 7 yang tadi ku bilang tuh Six of Cups, Ace of Cups, jadi Seven of Cups. Tapi di sini kita ketemu di Chariot sama Seven of Cups. Persamaannya atau benang merahnya ada di ketidaktentuan kesulitan menentukan arah. Jadi itu yang tadi awal aku bilang, harus hati-hati. Bisa jadi kemungkinan kamu ada di posisi yang sendirian di tengah keramaian. Kalau kamu terlalu terlena, kalau kamu terlalu terbawa dengan keramaian, kamu bisa kehilangan diri kamu sendiri. Di sini ada Page of Swords di bawah Ace of Cups. Kamu belajar untuk lebih memahami perasaan kamu. Jangan aku rasa jangan disederhanakan. Kalau kamu ngerasa kayak, kok gue bete ya, mungkin karena gue lapar aja. Enggak sih, itu kayak simplifikasi dari perasaan yang kamu rasakan sekarang. Kadang ada underlying feeling di bawah itu, ada perasaan di bawah itu yang masalahnya sebenarnya bukan cuma kamu lapar sih. Soalnya kok aku bete, mungkin karena aku lapar, mau makan apa aku malas makan, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak
males makan, terus kalau ditawarin makan enak nggak, ada aja alasannya, berarti masalahnya bukan di laparnya, tapi ada masalah lain di bawah itu. Jadi tolong bagian itu dipahami, ada apa dengan diri kamu saat ini, apa yang kamu rasain, apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu nggak seneng, nggak happy saat ini. Soalnya ada Queen of Swords di akhirnya, ketemu sama The Sun di awal, dua-duanya ini ngomongin soal clarity, soal kemampuan kita memisahkan yang benar dan yang salah. Jadi jangan sampai kayak tadi tuh, mendiagnosa masalahnya sebenarnya bukan karena kamu lapar. Itu surface levelnya doang, permukaannya doang kamu lapar, di bawahnya ada masalah lainnya. Jadi tolong itu dipahami supaya kamu bisa nge-keep apa yang kamu miliki saat ini. Ada 4 of Coins di atasnya. Gitu grup 1. Aku tahu ini agak kompleks, aku nggak nyangka bakal kompleks ini sih, soalnya di awalnya Six of Cups, Ace of Cups kayaknya ada kesan dulu kamu pengen ada di tempat kamu sekarang, perasaannya dulu udah nyampe di masa sekarang ini kamu nih, grup 1, cuma fisiknya baru nyampe sekarang. Nah, mungkin ini aku tambahin juga kali, bakal ada feeling atau bakal ada mungkin perasaan dimana kamu ada di tempat yang bukan di sini gitu. Ngerti gak sih? Aku tahu kamu udah ngelewatin perjalanan panjang lah untuk sampai ke sini, dan ini tempat yang kamu inginkan dulu. Tapi saat ini mungkin kamu sekarang ada masanya kamu ngerasa bukan ini tempat yang kamu mau sekarang. Datang lagi Seven of Cups, pilihan lagi ke depannya, kamu mau melangkah kemana setelah ini. Ada Chariot, Seven of Cups di situ. Nah, itu bisa, itu kamu jalanin, kamu cari ke depannya mau kemana. Tapi jangan lupa, kamu yang sekarang adalah kamu yang dicetak-cetakan atau diimpikan oleh kamu yang dulu, kamu sebelumnya. Gitu kali ya grup 1. Kayaknya itu konklusif untuk nutup readingan kita kali ini. Grup 1. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, likes, komen, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Grup 2, welcome. Readingan kita hari ini, karma baik yang menunggu kalian. Aku kudu inget-inget itu, soalnya harusnya aku buka contekan sih, tapi karma baik yang menunggu kalian, grup 2. Oke. Di sini grup 2, kalian punya Queen of Coins sama Hierophant. Kalau ngomongin karma baik, Queen of Coins aku ngerasa ada keberlimpahan yang menunggu kalian di depan, atau mungkin sekarang udah kalian rasain. Jadi keberlimpahannya bukan cuma kalau ngomongin Queen of Coins sifatnya mungkin lebih ke materi kali. Jadi mungkin itu entah dari penghasilan kalian, pendapatan yang naik, atau gak harus selalu sih, atau bisa datang dari arah yang gak terduga juga sih. Aku bilang penghasilan atau pendapatan soalnya di bawahnya ada Hierophant. Hierophant tuh biasanya ngomongin soal konvensionality, soal hal-hal yang sifatnya konvensional, konservatif, sifatnya sama aja kayak, tapi sifatnya lebih kayak kayak kamu ngikutin aturan-aturan, kayak kamu nggak ngikutin aturan yang ada deh, nggak aneh-aneh, hidupnya udah ikut aturan aja, hidupnya lurus-lurus aja, taat-taat aja, udah nggak melenceng sana sini. Makanya mungkin ini prosesnya cukup panjang. Biasanya gitu sih, kalau kita jalan ngikut aturan prosesnya mau nggak mau agak ribet sih, agak panjang. Tapi kan dengan gitu kita nggak aku bilangnya selalu cutting corner gitu, nggak ada ngambil shortcut atau jalan pintas. Kita ikut aturan, kita ikuti prosedur yang berlaku. Makanya kita kalau nggak sekarang, mungkin kedepannya kelak kita dapetin tuh keberlimpahan yang emang udah jadi bagiannya kita. Ada kesan mungkin kalian kayak karyawan, pegawai yang kerjanya ya lurus-lurus aja kayak gitu. Dia berangkat pagi, pulang sore, atau berangkat sesuai shiftnya, nggak punya nggak ada kerjaan sampingan, nggak ada hobi yang aneh-aneh gitu yang menguras dan menyita waktu.
kalian apa sih bangun tiap hari pergi beres-beres atau ada ya kayak gitu loh pokoknya, bangun tiap pagi berangkat kerja, pulang kerja, semuanya tuh teratur, semuanya sesuai aturan, semua sesuai apa ya, sesuai prosedur tadi ku bilang. Jadi hasilnya kalau kayak gitu ya, iya mungkin agak lambat atau agak panjang perjalanannya, tapi itu perjalanan yang mapan ku bilang. Dia ya dulu seniorku selalu bilang kalau kamu pengen dapetin hal yang sifatnya apa ya, manjang gitu, sifatnya everlasting, itu nggak mungkin kamu dapetin dengan kerja cuma 1 malam 2 malam doang, enggak. Iya, jadi prosesnya juga panjang kalau kamu pengen dapetin hal yang juga apa ya, nggak bisa hilang semalam 2 malam. Di samping Queen of Coins di sini kamu punya Ten of One, Ace of Sword, Knight of One, The Tower, sama The Sun. Nah, somehow aku seneng sih ngeliat The Sun di sini setelah The Tower. Jadi biasanya kalau apa ya, kalau udah Tower tuh apa sih ini? Bentar aku tahu. Bukan ya? The Moon, enggak itu. Shit, kenapa aku jadi lupa ya? Udah Tower apa sih? The Star ya. Star, Moon, baru Sun. Tapi di sini udah Tower dia munculnya Sun, jadi nggak yang bener-bener apa ya. Kalau The Star dia ada mimpi baru yang tumbuh dari mimpi yang sebelumnya yang hancur berantakan. Tapi kalau The Sun dia nggak mimpi sih, dia benar-benar ada apa ya, ada gitu, nggak cuma mimpi. Aku ngerasa kayak The Tower sama The Sun tuh kayak jendela, atau ada apa sih, ada kotoran di jendela, atau kotoran di jendela yang kamu bersihin supaya si cahaya mataharinya bisa masuk ke dalam rumah gitu. Jadi si kotorannya emang harus dibersihin. Tower moment itu emang harus terjadi supaya cahaya mataharinya bisa masuk ke dalam. Cuma kan proses sebelum ke sana tuh bisa agak berat. Di sini ada Ten of One, ada beban yang kamu pikul yang kayaknya udah apa ya, udah mentok nih, udah nggak bisa lebih dari ini nih. Kayak Ten of One kan udah mentok tuh, udah nggak bisa, nggak ada 11 of Wands, kita nggak punya 11 of Wands kan. Bebannya berat. Dan selanjutnya tuh ya, kalau ngomongin 11 of Wands, kartu yang fiktif itu yang nggak ada, setelah Ten of One kita punya Ace of Sword. Dari apa ya, dari beban berat yang kamu tanggung cukup lama ini, yang muncul selanjutnya adalah kesadaran, ide baru, gagasan baru. Nggak bisa kayak gini terus. Iya dong, kayak kalau tadi nih udah kerja lama nih, udah kerja bertahun-tahun nih, udah ikut prosedur nih, bebannya berat dong. Udah beban berat kamu pikul di jalan yang panjang. Harus ada cara baru yang kita lakuin, harus ada tekad kita untuk mengubah itu. Knight of Wands, semangatnya, tekadnya. Mungkin ada jiwa pemberontaknya juga, makanya ada The Tower di sini. Iya. Jadi nggak selalu apa ya, aku ngerasa nggak selalu Tower tuh hal yang buruk gitu. Kayak itu ya perubahan yang terjadinya tiba-tiba jeger gitu, tapi nggak selalu buruk sih. Iya, jadi kalau dari kita balik lagi ke konteks Queen of Coins sama Hero 4 di bawahnya, ini kayak apa ya, kamu yang udah kerja bertahun-tahun dan mungkin kamu sendiri nggak bermimpi untuk bisa apa ya, udahlah aku kerja lama paling ntar dapat pensiun kayak gitu. Tapi kan rezeki orang nggak ada yang tahu kayak gitu. Mungkin ya apalagi kalau ngomongin karma baik ya, karma baik itu kadang ya apalagi di tempat kerja nggak selalu dengan apa ya, dengan kita kerja tiap hari. Sebenarnya kita kerja ke kantor atau ke pabrik atau ke tempat kerja itu bukan cuma soal kita yang beresin kerjaan kita, ya, tapi kita gimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita, itu juga ada karma baik kita di situ. Makanya kalau ngeliat The Tower ini tiba-tiba aja rezeki kamu kebuka, tiba-tiba aja kayak pintu-pintu yang sebelumnya ketutup, pintu-pintu yang sebelumnya kamu rasa nggak mungkin deh gue dapet rezeki segitu, kebuka tuh. Iya,
Dan kebukanya tuh kebuka yang bener-bener kebuka gitu, kayak ibuku selalu bilang kayak kuda lepas dari kandang gitu, udah liar kemana-mana. Aduh sorry, itu bocah-bocah main di depan. Iya, aku recordingnya pagi-pagi jadi mereka energinya masih penuh gitu. Ya kayak The Sun ini kayak gitu. Mungkin apa sih, eh ya sama kayak bocah-bocah yang main di depan, sama kayak rezeki kamu. Mungkin sebelumnya rezeki kamu udah tertidur cukup lama. Kamu taunya ya dapat uang gajian aja. Dapat uang gajian kayak gitu. Mungkin gajian kamu juga dibagi-bagi buat bayar-bayar sana sini, bayar kosan, bayar cicilan, listrik, bensin kayak gitu. Kayak nggak mungkin lah gue dapet lebih dari ini. Kayak kamunya sendiri udah lelah untuk berpikir jauh dari situ. Tapi eh karma baik tuh nggak cuma soal apa yang kamu kerjain di tempat kerja, nggak cuma soal kerjaannya doang. Gimana cara kamu memperlakukan orang lain, gimana bahkan dengan mengikuti prosedur pun secara nggak langsung mungkin kita ngerasa apaan sih harus ikut prosedur, ngapain sih harus ikut aturan kayak gitu kan. Bahkan kalau kesannya itu jadi menghambat langkah kita, bikin kita jadi susah gitu, nggak leluasa. Sebenarnya dengan ikut prosedur, dengan ikut aturan, itu kita seenggaknya meminimalisir masalah yang bisa terjadi atau yang bisa dihadapin sama orang lain. Kalau kita ikut aturan, kalau kita hidup lurus gitu, ikut aturan, ikut ketentuan-ketentuan yang berlaku, seenggaknya itu kita nggak jadi masalah buat orang lain, ya. Yeah. Atau at least konteksnya di tempat kerja lah. Aku nggak tahu sih, in general ya, aku nggak tahu tempat kerja kalian kayak gimana. Biasanya tempat kerja ada aja sih orang-orang yang ngerasain, ya aku tahu. Tapi biasanya di tempat kayak gitu aku berusaha sebisa mungkin ikutin aturan sih. Jadi seenggaknya aku nggak berkontribusi atas masalah buat orang lain. Kalaupun aku pada akhirnya disalahkan, ya aku bisa bilang ya aturannya gini, ya aku ikut aturannya. Kayak gitu. Di samping Haropat ada Three of Swords, ada Page of Coins, ada Eight of Coins, Three of Cups. Nah ini seru nih Three of Cups, sama King of Coins. Iya, dari Page of Coins ini storytelling banget nih. Page of Coins dia Eight of Coins, yang tadinya awam, yang tadinya apa sih, kayak Page of Coins tuh anak magang. Aku selalu bilang gitu, dari yang tadinya anak magang, setelah dia mengabdi sekian tahun, iya, ya kan Eight of Coins kan, dia lama bekerja di situ, jadilah dia King of Coins. Kenapa Three of Cups di sini nggak aku ikut sertakan dalam perjalanan tadi? Soalnya di sini ada Three of Swords. Ini aku ngeliat kayak paralel gitu. Mungkin mereka nggak mesti sama-sama 3 tapi moodnya beda gitu kali ya. Sama-sama 3 tapi yang satu sakit hati, yang satu lagi happy. Dan emang seperti itu bukan? Iya gak sih? Apalagi kalau kita udah kerja di tempat yang sama puluhan tahun, pasti nemuin tuh sakit hatinya, nemuin happy-nya, nemuin. Tapi ya sakit hati dan happy itu pada akhirnya apa coba? Itu kan perjalanan yang kamu tempuh buat sampai ke King of Coins. Dari Queen of Coins ketemu nih ke King of Coins. Itu yang tadi aku bilang, ini aku suka readingan kali ini grup 2 soalnya ini konklusif ya. Jadi aku nggak nyari-nyari gitu di ending ini ujungnya kemana ya, ini maksudnya apa ya. Nggak sih, kalau kalian grup 2 karma baik yang menunggu kalian, aku ngerasa udah cukup jelas. Ini kayak Queen of Coins yang akhirnya ketemu sama King of Coins ya. Abundance, keberlimpahan yang akhirnya menemukan kamu. Perjalanannya udah aku ceritain tadi ya. Jangan minta aku buat ngulang ya. Aduh, itu udahlah, ulangi videonya dari awal grup kalian. Yang jelas aku sangat puas dengan konklusi kalian grup 2. Semoga kalian juga bisa menikmati readingan ini. Semoga bermanfaat juga. Grup 2, terima kasih banget untuk waktunya. Terima kasih untuk likes, komen, dan support yang udah likes, komen, dan jam tayang. Iya, jangan lupa jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat grup 2. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 3. Readingan kali ini temanya karma baik yang menunggu kalian. Grup 3 di sini kalian punya High Priestess, di bawahnya ada Four of Swords. Karma baik yang menunggu kalian. Aku ngerasa ada banyak
Ya jujur aja aku ngerasa kalian capek banget sampai ke sini. Iya, apa sih, terlepas dari apa yang sudah kalian lewatin sejauh ini, terlepas dari apa yang udah kalian lakukan, udah karma apapun yang sudah, karma tuh apa sih, doings, karma tuh soal apa yang udah kamu kerjakan. Aku dengar itu dari Alan Watts by the way ya, don't quote me, don't at me. Jadi apapun yang udah kamu lakuin sampai sejauh ini, sampai di titik ini, kamu yang jelas kayaknya di sini kamu udah cukup lelah ya. Kamu udah kalau ngelihat Four of Swords apalagi udah nggak sanggup untuk apa ya, mungkin ada masanya dulu kalian yang agak ribut kali ya, agak berisik, kayak tadi ada yang bangunin sahur, padahal sekarang jam berapa ya, jam 9 pagi kayak gitu anak-anak di depan. Iya, udah nggak sanggup lagi nanggepin hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin ada masanya dulu kalian sangat-sangat vokal, sangat-sangat apa ya, aktif, sangat-sangat, pokoknya yang kayak gitu, segala macam kalian urusin deh. Nah sekarang kalian udah waktunya kayak udah nggak punya waktu deh, atau nggak punya energi buat ngurusin yang gitu-gituan. Iya, kayak yang tadi tuh, kalau ngedenger ada anak-anak di depan teriak-teriak kayak sahur sahur, bangunin sahur. Terus sekarang jam 9 pagi, maksudnya kan udah bukan waktunya lagi untuk kita makan sahur, bukan, udah jalan puasanya deh. Bangunin sahur tadi jam 3 pagi gitu. Kalau mau ribut ya tadi gitu. Kalau jam 9 sekarang agak aneh, bukan kita ada yang bangunin sahur, tapi nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Cuma ya kesannya itu, kalian ngerasa udah bukan waktunya lagi buat kalian ribut-ribut. Di atasnya ada High Priestess. Dan dari semua keributan yang udah kalian lewatin itu, kalian yang bisa diambil apa coba? Kalau bukan hikmahnya, iya gak sih? Kemarin ribut-ribut, kemarin banyak masalah sana sini, segala kamu tanggepin, segala kamu apa ya, segala kamu pikirin, segala kamu kerjain. Kalau sekarang kamu dapat capeknya doang, masa iya? Minimal dapat hikmahnya juga lah. Iya gak sih? Jadi dari hikmahnya itu mungkin kalian jadi banyak belajar. Jadi syukur-syukur, atau semoga bahkan kalian sekarang udah jadi lebih bijak. Iya, karma baik mungkin gak selalu soal apa yang kamu dapetin secara materi. Kadang kebijaksanaan yang kamu dapetin di kemudian hari atau saat ini pun itu juga udah jadi karma baik dari apa yang udah kamu lakuin kemarin. Iya. Dan kebijaksanaan itu pada akhirnya nggak cuma bermanfaat buat kamu doang sebenarnya, grup 3. Kebijaksanaan itu juga yang sebenarnya dicari dan dibutuhkan di masa sekarang ini apalagi. Soalnya aku nggak tahu ya, ini aku curhat boleh ya? Masa kita sekarang ini informasi tuh banyak, orang pinter tuh banyak, serius. Orang pinter kayaknya bisa kamu temuin, pokoknya gini deh, patokannya tiap kali kamu nge-scroll TikTok 1, 2, 3 kali, itu ketemu tuh satu orang pinter, atau at least satu orang yang ngerasa dirinya pinter dan tahu soal satu hal, terus dia nge-share apa yang dia tahu. Orang pinter sekarang banyak. Percaya deh. Yang susah ditemuin saat ini tuh orang bijak. Serius. Orang bijak itu orang yang seperti apa? Kalau menurutku, orang bijak adalah mereka yang udahlah, anyway. Gak perlu dibahas juga soal itu. Kayak itu aku curhat. Udahlah. Oke, di samping High Priestess kita punya The Fool. Tapi karena ada The Fool di sini, aku jadi pengen bahas tadi. Tadi aku mau bilang orang bijak tuh adalah orang yang mau mengakui kalau dia sebenarnya nggak tahu. Itu yang kenapa ada The Fool di situ. Aku ngerasa kayak udah, lanjutin kata-kata kamu yang tadi nggak jadi kamu terusin. Beresin Nel. Oke, ya udah. Nih konteksnya tadi aku bilang orang pintar tuh sekarang banyak. Kalau tiap kali kita nge-scroll TikTok atau IG atau YouTube, pasti ketemu tuh
Di tiap 3 kali scroll ada satu orang yang nge-share apapun yang dia tahu, apapun yang dia yakini sebagai benar, dan dia kasih tuh infonya ke kalian. Informasi nggak terbatas sekarang. Kita nggak kekurangan orang pintar, kita tuh kekurangan orang bijak. Tadi argumenku sampai situ, mau aku terusin orang bijak tuh seperti apa. Nah di situ aku potong, aku nggak mau terusin. Tapi di sini ada the full, makanya aku terusin. Orang bijak adalah mereka yang mengakui bahwa dirinya nggak tahu. Makanya ada the full di sini. Agak susah soalnya pada akhirnya karena dirinya dia nggak tahu, alih-alih dia ngasih tahu ke orang, ya dia bakal lebih banyak cari tahu. Soalnya dia selalu ngerasa, aduh aku masih kurang nih. Apa iya yang aku yakinin selama ini, yang aku tahu selama ini udah bener. Di sampingnya ada Seven of Cups. Di luar sana kan masih banyak tuh. Ya kayak yang tadi aku bilang, kayak tiap kali scroll 1, 2, 3, wah ketemu nih orang pinter, wah dia tahu nih. Misalnya kayak tutorial apa gitu, kayak wah dia pinter nih, wah dia tahu nih, kayak gitu. Banyak nih di luar sana, kayak informasi itu nggak terbatas. Tapi bentar, Knight of Wands aku nggak tahu nih. Queen of Cups sama Judgment-nya udah. Dari ketidaktahuan itu dia belajar lagi, dari belajar lagi dia tahu, makin dia belajar makin dia nggak tahu. Terus ujungnya mau sampai mana kayak gini? Knight of Wands sama Queen of Cups aku ngerasa, apalagi ada High Priestess di awal aja, gimana kita bisa nyari jalan tengah dari dua hal yang jelas-jelas beda. Knight of Wands sama Queen of Cups itu dua hal yang jelas-jelas beda ya. Jadi ada apa ya, yang satu gerasa gerusu ambisian, yang satu lemah lembut, nggak bisa disatuin. Tapi mau nggak mau, kalau kita mau belajar hidup, kita harus belajar menerima kalau dua hal itu ada. Mungkin di satu, ya kita balik lagi ke analogi scroll itu ya, di satu postingan ada yang bilang kalau melakukan A itu adalah benar. Di postingan yang lain mungkin ada yang bilang kalau ngelakuin B itu yang benar. Terus kita mau nyari yang mana gitu kan? Terus postingan selanjutnya yang benar tuh malah yang C, kan bingung tuh. Bisa jadi apa sih, bisa jadi semuanya benar, bisa jadi semuanya salah, bisa jadi yang benar A doang, terus yang B sama C ini gimana, kayak gitu kan. Gimana caranya kita menyikapi segala keberlimpahan informasi itu, segala perbedaan kayak Knight of Wands, Queen of Cups. Susah nih kalau kita milih-milih kayak gitu. Pilihannya terlalu banyak soalnya, dan udah pilihannya banyak, kontrasnya terlalu luas. Makanya aku ngerasa judgment di sini, awakening di sini lebih ke kesadaran kamu yang terbangun, kesadaran kamu yang akhirnya terpanggil untuk ngelihat dunia ini nggak sehitam putih itu loh. Nggak semua hal yang orang share di sosial media itu valid loh buat kamu. Belum beres ya. Tadi aku bukan berarti belum semua, apa sih, nggak berarti bukan semua hal yang orang share di sosial media itu nggak valid, nggak. Buat kamu belum tentu semua itu valid. Jadi harus hati-hati. Kamunya yang harus elevate, kamunya yang harus naik kesadarannya lebih lebih tinggi, ada di atas semua kayak kebisingan itu, yang tadi aku bilang terlalu banyak orang pintar saat ini. Di bawah, di samping Four of Swords ada Empress, ada The Devil, Knight of Swords, ada Chariot sama Wheel of Fortune. Ini aku seneng ya, aku ada Wheel of Fortune di atas Judgment. Ini konklusif, tapi aku bisa ngelihat kesimpulannya kemana. Tapi kita mulai dari awal ya. Di bawah The Fool kita punya The Empress. Ada apa sih, agak lucu mungkin kalau aku bilang gini, tapi orang bodoh tuh punya rezekinya sendiri. Iya, agak geli sorry aku bilang gitu. Tapi orang bodoh tuh punya rezekinya sendiri. Tahu dari mana? Karena dulu aku melakukan hal bodoh dan waktu itu aku punya rezekinya. Iya, dulu ada masanya aku melakukan apa sih, dan mungkin gak cuma aku sih, kayak aku harap
nggak, aku nggak berharap ini relate ke kalian. Bahkan aku harap kalian nggak pernah ada di posisi ini, tapi ada masanya aku gagal, dan di situ aku keluar apa sih, kayak uang yang aku keluarin saat itu tuh agak agak absurd kalau dipikirin sama aku yang sekarang. Kayak kok aku dulu bisa ya keluar duit segitu untuk hal bodoh kayak gitu, kayak. Tapi dari situ aku ngerti orang bodoh tuh ada rezekinya. Kadang kita emang dikasih apa ya, kesempatan, dikasih ruang untuk bikin kesalahan. Jadi jangan apa ya, eh jangan ngerasa paling bener cuma karena kamu lagi punya duit itu deh. Aduh anjir. Ya itu berat, itu pahit, tapi itu harus aku telan. Jangan ngerasa kamu paling bener, jangan ngerasa kamu paling pinter cuma karena kamu lagi punya duit. Enggak. Siapa tahu uang yang dititipin ke kamu adalah uang yang harus kamu pakai untuk berbuat kesalahan. Uang yang kemudian kamu keluarkan dan kamu sesalin di kemudian hari. Kenapa gue ngeluarin duit buat hal semacam itu, kayak gitu. Cuma perjalanan, balik lagi. Kalau nggak ngelewatin itu, kalau nggak ada di titik itu, gimana kamu mau jadi pribadi yang lebih bijak? Ada the devil di sini. Gimana caranya kita menyikapi kalau kita jadinya terlalu attach, terlalu apa ya, terikat dengan apa yang udah kita laluin di masa lalu, kayak Empress sama The Devil. Kalau kita terlalu attach dengan kenikmatan yang udah kita miliki kemarin, susah tuh. Iya. Apalagi kalau budgetnya udah nggak ada, tapi gaya hidupnya masih kita pertahankan. Wah, salah itu. Udah budgetnya nggak ada, gaya hidupnya dipertahankan, nggak bisa sih. Jadi ya nggak bisa. Itu harus apa sih? Kalau kita mau belajar, pertama kita harus tahu, oh ini aku salah kemarin, nggak bisa aku terusin. Kemelekatan yang aku miliki dari apapun yang aku lakuin kemarin harus bisa aku lepas. Ada Knight of Swords di bawah Knight of One. Nah ini apa sih, seenggaknya lebih apa ya, nggak mirip juga sih ya, pada akhirnya Knight of Swords sama Knight of One itu dua entitas yang berbeda sih. Tapi yang jelas mereka berdua sama-sama nggak pengen diem di tempat yang sama. Mereka sama-sama pengen improve, nggak bisa diem di kegagalan masa lalunya. Aduh gue gagal nih Knight of One, oke kita tancap gas lagi kayak gitu. Aduh gue gagal nih Knight of Sword, oke gue lanjut lagi gas kayak gitu. Nggak bisa terus-terusan berkubang di kubangan, nggak bisa terus-terusan ada di apa sih, menyesali kesalahan kayak gitu. Queen of Cups di bawahnya ada Chariot. Di balik apa ya, di balik air yang tenang ada, ya pokoknya gitu deh, itu peribahasa aku lupa lagi. Tapi yang jelas kalau arus dalamnya deras, permukaannya bisa jadi tenang. Ngerti gak sih? Permukaannya tenang, tapi arus dalamnya kayak di sungai atau di laut gitu, kalau ada arus dalam gitu deras, permukaannya bisa tenang. Ya aku ngerasa kebijaksanaan tuh seperti itu. Dia tuh di permukaan dia tenang, tidak koar-koar, tapi di bawahnya Chariot gitu. Di bawahnya Chariot ya, itu sama kayak aku sering bilang kayak kamu nggak apa sih, ya aku sering diem tapi bukan diem yang aku diem tapi kepalaku sebenarnya berisik sih. Cuma nggak yang kayak gitu sih, itu emang monkey mind aja. Cuma kalau aku pribadi ngelihat kebijaksanaan tuh nggak pernah berisik. Iya, walaupun belum tentu isi kepalanya nggak berisik ya, cuma seenggaknya dia nggak berisik lah. Dan Wheel of Fortune di atasnya ada Judgment. Itu yang tadi aku bilang, kesadaran ini, panggilan ini emang udah waktunya, nggak bisa ditunda, nggak bisa dihindarkan lagi. Kalau kamu udah ada di fase ini, di fase yang kamu lelah dengan kebisingan hidup kamu kemarin-kemarin, kalau dari segala hal yang udah kamu lakuin selama ini, kamu cuma dapat capeknya doang, ya masa iya dapat capeknya doang? Seenggaknya kamu juga dapatlah hikmahnya. Ya itu kali, itu cukup catchy sih. Jadi aku tutup readingan kalian grup 3
dengan kalimat barusan. Ya masa iya cuma dapat capeknya doang, minimal dapat hikmahnya lah. Nah, hikmahnya itu yang tadi ku jelasin di readingan ini. Oke, grup 3. Ya, gitu aja kali ya buat readingan kalian. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di readingan ini. Ya, thank you banget buat waktunya sih. Ya, terima kasih banget. Jam tayang aku belakangan udah cukup aware, dan aku ngerasa wah ini jam tayangnya harus agak kenceng nih. Jadi thank you banget buat jam tayangnya grup 3. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.